Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan memperagakan sebuah aplikasi perhitungan retaining wall atau dinding penahan tanah, ya. Dan di sini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yang mana di program sebelumnya itu belum sampai ke report, ya, atau ke laporan, tapi di versi ini kita sudah final sampai ke laporan dan juga memunculkan daya dukung tanah yang digunakan di dalam perhitungan ini. Baik, langsung saja, ya. Di sini mungkin yang sudah mengikuti sudah mengetahui, ya, apa saja item yang ada, dan di sini item penambahnya itu adalah button report dan soil bearing capacity. Baik, oke, di sini saya akan peragakan. Kita akan menginput sesuai dengan desain dinding penahan tanah yang kita akan lakukan, ya, atau kita butuhkan. Dan di sini ada sudut tanah di belakang retaining wall, ya. Di sini bisa kita nolkan, ya. Di sini dia ada sudutnya, atau kita nolkan di sini, ya. Dan di sini kita urugan tanah di depannya misalnya 350, kemudian sudut dari tanah tersebut misalnya adalah 14 derajat, ya. Kemudian kohesi tanahnya misalnya di sini hanya 1, dan gravity di sini kita input sesuai dengan hasil dari lab, ya. Dan di sini kita anggap tidak ada tanah atau beban merata di belakang retaining wall. Kemudian ada water level di sini misalnya 1 meter, ya. Baik, kemudian kita langsung saja start design. Oke. Ya. Nah, pada ukuran standar ini dia tidak mencapai keamanan, ya. Jadi masih di bawah angka keamanannya, yaitu 2, masih di bawah 2. Dan kita coba dengan alternatif lain, ya, di mana di sisi atasnya lebarnya diperbesar secara automatically oleh program, dan belum menemukan angka standar keamanan yang dibutuhkan. Kita lihat, nah, di sini Jepang dengan pembesaran sisi bawah itu mencapai ukuran bawah itu 2,6 meter, sisi atas 333, dia baru mencapai stabilitasan terhadap gaya guling, ya. Sementara untuk gesernya masih kurang. Kemudian kita lihat di alternatif keempat, nah, di mana di sini ada pembesaran sisi atas dan pembesaran sisi bawah, seperti itu. Nah, kemudian kita cek barangkali kita ingin menggunakan alternatif yang lain seperti ini, ya. Ini untuk yang seperti piramid, ya, seperti itu. Oke, di sini juga dengan pembesaran sisi bawah itu sampai kebutuhan 3 meter, ya. Nah, kalau misalnya atas bawah ikut bisa diperbesar, dia harus mencapai 3,6 sisi bawah, sisi atas 1,9. Jadi ini kurang efisien, ya. Gitu, dia pasti lebih mahal jadi jatuhnya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di rata sisi rata luar, sehingga penggunaan tanah di area kompleks menjadi lebih maksimal, kita lihat alternatifnya di sini juga masih tidak aman. Kemudian yang ketiga, pembesaran sisi bawah, ya. Lebar dasar yang dibutuhkan sampai 3,7, ya. Nah, ini atas bawah kita lihat, ya. Jadi ini juga masih dan terlalu besar, ukurannya tidak tidak efisien, ya. Nah, di sini yang lebih baik, ya, alternatif sini lebih baik.
dan tidak terlalu ekstrim pembesarannya ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Baik, nah selanjutnya kita langsung bisa klik report, dan di sini sudah muncul hasil perhitungan yang sesuai dengan kita pilih ya, seperti ini. Dan kemudian kalau kita klik intro kembali ke tab sebelumnya, maka laporan akan kembali tersembunyi ya. Dan kalau kita klik soil bearing capacity, maka daya dukung yang dipakai juga bisa terlihat di sini. Untuk penggunaan perubahan di data ini, di sheet ini maka kita cukup melakukan perubahan pada angle friction of soil yang di sini ya. Jadi kita rubah, misalnya di sini kita ganti 20, maka kita harus lakukan start design terlebih dahulu. Oke. Kita lihat kita coba klik reportnya. Di sini angle frictionnya sudah 20, dan kita lihat soil bearing capacity-nya di sini juga 20, dan daya dukungnya lebih besar ya. Semoga dapat menginspirasi. Bagi yang tertarik silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.